Halo semuanya, selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi, selamat menonton. Sang legenda tidak menunda, dasar orang sombong, tahan 3 detik katamu, baiklah. Sang legenda mengeluarkan 5 hewan tempur, jika aku bertahan dengan sekuat tenaga, entah bagaimana Anda akan menghadapinya. Suping melihat jumlah hewan tempur di depannya lalu bertanya balik, apakah cuma ini saja? Dia langsung kaku mendengar Suping berkata begitu, kelima monster naga ini semuanya kelas atas, memiliki darah garis keturunan atas tingkat 9, setiap dari mereka telah melewati 1000 kesulitan, bisa mengguncang gunung dan laut. Tapi kenapa? Dia bukan hanya tidak takut padaku, bahkan merasa sedikit jijik pada sang legenda. Suping hanya membuka sedikit celah. Suping mengangkat bibirnya dengan cibiran tipis, seolah menghina. Sang legenda melihat dirinya diremehkan langsung marah. Beraninya tidak menganggapku, aku adalah ketua Dewan Zoo. Dia kemudian mendarat, membuat segala sesuatu di sekitarnya hancur berantakan. Biar kau lihat wujudku 75 tahun yang lalu bocah. Jika kau berani bermain kata-kata dan menipuku, bersiaplah menanggung murka master penguasa langit bintang. Beberapa anggota dewan sangat gembira. Ini adalah teknik terlarang yang mengonsumsi usia untuk meningkatkan ukuran tubuh. Sepertinya ketua Dewan Zoo akan serius. Raja Bing ingin mencegah di bawah, akan tetapi mulutnya terkunci. Suping dan tengkorak kecil itu mulai bergabung lagi, tidak masalah, aku jamin akan membuatmu tunduk, kemudian menggunakan teknik jiwa binatang merasuk. Sang legenda melihat adegan ini langsung tertegun. Itu adalah. Kemudian sistem menampilkan, jiwa binatang merasuk, teknik boneka mayat, pedang samsara bintang kacau, perbudakan undead, rekonstruksi anggota tubuh, racun pembusuk mayat dan teknik-teknik lainnya. Sistem memberi 2 pilihan, 1. Kau bisa sementara merebut sebuah skill yang dikuasai oleh hewan peliharaan, gabungan 2 kekuatan skill akan berlipat ganda. Awalnya dia melihatnya dengan ragu-ragu, kali ini mana yang sebaiknya digunakan. Suping memperhatikan jiwa binatang merasuk, jika memilih skill jiwa binatang merasuk itu sendiri, bukankah itu bisa menggabungkan hewan peliharaan tempur lain? Dia berpikir, efek kekuatan skill akan berlipat ganda saat memilih jiwa binatang merasuk. Setelah bergabung, selain sementara merebut kekuatan tempur tengkorak kecil, juga bisa merebut kekuatan tempur hewan peliharaan lain yang berlipat ganda. Sekarang kebetulan ada karung pasir gratis untuk diuji, bos sudah datang jauh-jauh ke sini. Kalau tidak dicoba itu akan sangat tidak sopan. Suping dengan tegas menekan pilihan. Notifikasi sistem. Skill jiwa binatang merasuk telah dipilih. Mohon gabungkan hewan peliharaan tempur kedua. Suping saat ini benar-benar seperti karakter antagonis. Ternyata bisa. Ayo binatang naga api neraka. Lapisan demi lapisan sisik naga terbang mendekat, kemudian menyatu dengan kulit Suping. Sekarang penampilan ini benar-benar tampan. Inilah teknik jiwa binatang merasuk yang istimewa. Para anggota dewan terkejut. Penggabungan kedua, bagaimana mungkin? Ini bukan jurus istimewa yang bisa dikuasai oleh orang yang baru menginjak tingkat legenda 1. Bukan hanya pihak musuh, pihak kami pun terpaku kaget, kecuali jika kultivasi Suping sudah mencapai tingkat legenda 2 alam. Dia terbang ke angkasa, meskipun sayapnya hanya tersisa kerangka. Suping memberi isyarat, mulai hitung waktunya. Beberapa monster naga milik sang legenda segera membentuk perlindungan, 9 naga raksasa. Saat itulah dia merasa tidak enak. Jangan-jangan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yuan Tianshan. Apakah Suping sendiri yang adalah tingkat legenda, dan dia juga menguasai penggabungan kedua alam? Suping menyerang, terlihat seperti tinju naga neraka penakluk iblis. Sang legenda tiba-tiba tidak bisa bergerak. Hanya dengan satu pukulan, beberapa monster naga sekarang hanya tersisa kerangka kering. Dia terjatuh ke tanah tapi masih tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin? Sampai dia menyadari situasinya tidak beres barulah dia bicara. Legenda Su, aku menyerah, mohon berbelas kasih. Suping menarik tinjunya dengan kecewa. Apa? Menyerah begitu saja? Melihat apa yang dia tinggalkan di tanah, itu sungguh mengerikan. Raja Bing berteriak cemas, ketua Dewan Zoo, sang legenda terbaring tak bergerak di tanah. Rambutnya perlahan memutih tubuhnya menua. Suping berkata, kau baru bertahan 1 detik. Rasanya belum puas. Bagaimana kalau sekali lagi? Sang legenda sudah kehilangan kesombongan awalnya. Apa? Masih mau lagi? Kalau saja aku tidak menyerah lebih awal, mungkin tidak akan ada abu yang tersisa.
Siapa yang bisa menahan serangan ahli alam lubang kekosongan lebih dari 3 detik? Tidak mungkin, aku menerima kekalahanku. Dia benar-benar mengakui kekalahannya. Sekarang Anda adalah master baru dari Langit Bintang, organisasi terkuat di seluruh wilayah benua Asia. Su Kuang dan Ling Yu sangat gembira. Keren sekali guru. Selamat datang master bintang langit baru. Para tetua itu sekarang tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapinya. Semua orang melewati toko Suping. Ku dengar ini adalah toko nomor 1 dalam kemampuan pelatihan di kota kita. Aku akan mencobanya. Berita hari ini, Yan Bingyu mengundurkan diri, Su Lingyu memenangkan kejuaraan turnamen elit. Selama pertandingan, gelombang monster menyerang banyak orang, termasuk kontestan Yan Bingyu menghadapi bahaya. Organisasi Langit Bintang berhasil memukul mundur gelombang monster, toko hewan peliharaan Su berhasil mengantar juara. Namanya melambung tinggi menjadi toko hewan peliharaan terpopuler di Longjiang. Ruyan dan Ana berdiri di meja depan. Ada yang bisa dibantu, aku ingin menitipkan 3 hewan peliharaan dan melatih 6 lainnya. Ngomong-ngomong aku mau tanya, berapa nomor telepon wanita cantik ini? Dia menyeka keringat di wajahnya dengan lelah. Banyak sekali pelanggan hari ini. Ruyan melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah ayahnya. Ia memanggil, ayah cepat lihat sini, Yaner di sini. Bagus sekali, Anda akhirnya datang menyelamatkanku. Long Zhan menyadari suara putrinya. Tapi kemudian ekspresi Long Zhan membeku. Dia sedikit marah, hei jangan berbalik dan pergi. Sebagai nona muda dia merasakan keanehan, raut wajah ayah terlalu serius, ada apa ini, dan kepala keluarga lain juga ada di sini. Kemudian Ruyan berpikir lagi, benar, ini adalah ekspedisi gabungan, pasti ayah telah memanggil keluarga lain untuk datang mengepung Suping. Dia dengan gembira bergumam, Suping akhirnya akan tamat, sudah saatnya aku membuatmu tahu betapa hebatnya keluarga Tang. Ruyan dengan antusias berkata kepada pelanggan, berikutnya, apa ada yang bisa dibantu Tuan? Pelanggan pria muda itu berkata dengan malu-malu, aku ingin mengembangbiakan 3 hewan peliharaan tingkat 2, kakak aku penggemarmu, bisakah kita berjabat tangan? Dia tersenyum manis mengulurkan tangannya, berjabat tangan, boleh saja, hari ini aku akan penuhi keinginanmu. Pelanggan pria muda itu menjawab dengan gembira, terima kasih, aku putuskan tidak akan mencuci tangan sebulan ini. Ruyan mengingatkan, berikutnya, melihat itu Ana pun bertanya padanya, kau terlihat sangat senang hari ini. Ruyan berkata dengan bangga, jujur saja, ayahku sudah bekerja sama dengan berbagai keluarga besar untuk bernegosiasi dengan Suping, aku akan bebas. Kemudian dia berbaik hati menawarkan, melihat bahwa kita sama-sama orang malang yang dipenjara oleh Suping. Jika aku berhasil melarikan diri, aku akan membawamu juga. Ana tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu Ruyan tiba-tiba berbalik melihat pintu di belakangnya. Hanya saja, mereka lambat sekali. Mereka sudah masuk begitu lama, kenapa belum ada pergerakan? Pintu itu masih tertutup rapat, tidak ada pergerakan dari tadi sampai sekarang. Ruyan tidak bisa menahan diri, membuka pintu sedikit karena penasaran lalu melihat ke dalam. Dia berpikir, apa yang mereka bicarakan? Long Zhan melihat Suping mengenakan jubah membungkuk hormat dan berkata, Bos, apakah Anda puas? Dia menjawab dengan tenang, lumayan, selalu ada efeknya jika dipakai, jauh lebih nyaman daripada lampu penenang jiwaku. Ruyan terkejut menatap pemandangan di depannya dengan terenganga, Zirah Xuanwu, bukankah itu harta pusaka keluarga Tang kami? Bagaimana ayah bisa menyerahkannya begitu saja pada orang lain? Tidak hanya itu, di atas meja penuh dengan harta karun, dia melirik tumpukan harta karun di atas meja dan berseru kaget. Sang legenda menyadari pergerakan di luar, lalu berteriak dengan suara berat, siapa di luar pintu, muncul. Setelah mengatakan itu dia menggunakan kekuatan bintang di telapak tangannya. Dengan kuat mencengkeram tubuh Ruyan menariknya masuk, membuat dia berteriak. Ruyan terjerembab ke lantai yang dingin, sang legenda segera menarik tangannya menatapnya, beraninya kau. Ruyan menopang tangan dan duduk, menatap mereka dengan bingung, ada apa ini? Mereka menatapnya dengan tatapan tajam, aura pun langsung terpancar, rahasia tingkat gelar pun berani kau dengar. Dia gemetar keringat dingin bercucuran, bukankah kalian musuhnya Suping? Suping menatapnya dengan tenang lalu memerintahkan. Ini Ruyan Xiaotang, kebetulan aku haus, Ruyan bawakan teh, dia buru-buru menjawab, ya, ya. Dia lalu mengingatkan Ruyan, karena sudah datang kalian semua adalah tamu, sajikan teh untuk yang lain juga, dia dengan enggan menjawab, ya. Ruyan dengan cekatan menyajikan teh. Sang legenda menerima teh, silahkan minum teh. Pak tua itu berpikir dalam hati, Suping ternyata tidak menyalahkannya karena menguping.
Sang legenda sedikit merenung, harta karun ini tidak berarti baginya. Apakah ini sama sekali bukan rahasia, atau mungkin dia adalah pelayan wanita yang paling dipercaya Suping? Jika yang pertama itu tidak masalah, jika yang kedua akan jadi masalah, setelah berpikir dia pun terkejut dengan pikirannya sendiri. Ruyan bertanya dengan hati-hati, "Pak Tua, kenapa Anda terus berkeringat?" Sang legenda berbisik padanya, "Maafkan saya Nona, mataku sudah tua dan kabur hampir saja melukai Anda." Ruyan menjawab pelan, "Tidak apa," lalu dia melanjutkan, "Tolong jangan beritahu bosku ya, aku akan mengganti rugi padamu." Dia menatap sang legenda dengan curiga, "Lagi-lagi, apa lagi ini? Bukankah orang tua ini orang yang ayah panggil untuk menghadapi Suping? Dan kekuatan bintang yang dipancarkannya mungkin adalah tingkat puncak tingkat 9. Kenapa dia terlihat sangat rendah hati?" Beihai mentransmisikan suara, "Pak Tua Tang, kau selalu bilang Nona mudah hilang, bukankah pelayan wanita ini putri kesayanganmu? Kenapa ternyata diam-diam dikirim untuk berlatih?" Longshan menjawab dengan dingin, "Dia ditangkap oleh Suping." Wuming juga menyela dan menyambar, "Masih saja mengasihani diri sendiri." Tianzong merenung, "Di tubuh nona muda keluargamu jelas ada aura suci, dan kultivasinya juga jauh lebih maju dari sebelumnya." Wuming setuju, "Betul, dari dulu sampai sekarang tidak pernah ku dengar ada perampok yang akan meningkatkan kekuatan orang yang diculiknya." Longshan memaki dalam hati, "Sial, jika aku yang mengirimnya, apa perlu aku datang mencarinya sendiri?" Beihai berkata dengan nada menyindir, "Siapa yang tahu, apakah Anda ingin menutupi lalu melakukan nitrik ini?" Tianzong juga setuju, "Betul, tersembunyi dalam sekali." Ruyan berjalan ke sisinya dan berbisik, "Ayah, apakah pasukan sudah diatur? Kapan kita akan bertindak?" Longshan bertanya balik dengan bingung, "Bertindak? Bertindak apa?" Dia berkata dengan yakin, "Tentu saja menyelamatkan Yaner. Bukankah Anda datang khusus untuk itu?" Setelah mendengar kata-kata putri kesayangannya, dia langsung dengan tak berdaya memijat kening. Longshan meletakkan tangannya di bahu Ruyan, memanggil pelan, "Yaner." Dia menasihatinya, "Mulai sekarang kau patuh dan ikut bosku." Ruyan terpaku melebarkan matanya menatapnya. Seketika tidak tahu harus berkata apa. Longshan menjelaskan, "Singkatnya keluarga kami mengalami sedikit masalah. Sekarang sudah dianeksasi oleh keluarga Qin dan keluarga Zhou, kemudian berada di bawah kendali bosku, bisa merebut kembali kekuasaan atau tidak tergantung pada penampilan Yaner." Dia berteriak kaget. Beihai tersenyum, "Bosku, bagaimana bisa hanya membiarkan gadis kecil keluarga Tang itu melayani Anda? Biarkan saja putra keluargaku yang datang." Tiga orang tua itu langsung berdebat sengit. "Biarkan keluargaku saja, Long Tian, keluargaku rajin sekali menyapu tangan dan kakinya juga cekatan. Qin Fang, keluargaku paling hebat memijat, anakmu itu tidak bisa. Chen Shan, keluargaku dalam memijat kaki sudah mendapat bimbingan tingkat gelar." Suping saat ini menyela, "Berhenti, aku sudah punya cukup staf sekarang." Seketika mereka menunjukkan ekspresi menyesal, "Sayang sekali melewatkan kesempatan emas. Seandainya aku memikirkannya lebih awal, keluarga Tang ini licik." Dia menatap mereka dengan geli, "Yang ku bilang staf sudah cukup." Barusan itu merujuk pada toko pusat. Beihai dan yang lain penasaran. Suping lalu memberitahu mereka idenya, "Properti tak bergerak keluarga kalian sangat banyak. Aku simpan juga cuma buang-buang. Sudah saatnya membuka cabang." Dia dengan tegas mengumumkan, tuan muda dari setiap keluarga akan ditugaskan untuk mengelola cabang di wilayah mereka sendiri. Jika prestasi mencapai standar akan dipromosikan sebagai karyawan sementara, setingkat dengan Ruyan. Jika prestasi tidak memenuhi standar, atau membentuk kelompok untuk mencari keuntungan pribadi, nyawa seluruh anggota keluarga kalian ada di tangan kalian sendiri. Apa kalian paham? Jika paham tepuk tangan. Setelah itu dia menatap mereka dengan tatapan dingin, seperti sebuah peringatan. Hati mereka bergidik ketakutan, dahi mereka berkeringat dingin, kemudian tepuk tangan serempak langsung terdengar. Setelah waktu yang lama, Suping sendirian di kamarnya, ia lalu memerintah sistem tingkatkan toko. Panel sistem pun muncul. Luas toko level 4 butuh 3.000 meter, energi yang dibutuhkan untuk peningkatan 100.000 poin, luas tanah yang dimiliki tuan rumah termasuk tanah milik negara lebih dari 448.000 meter, sisa energi tuan rumah 198.651 poin. Fungsi baru toko level 4. Pertama, tidak ada batasan jumlah badge perawatan asuh. Kedua, saat Anda berada di toko, dapat mengonsumsi 10.000 poin energi dan berpindah ke toko manapun. Apakah Anda setuju untuk meningkatkan? Suping mengangguk setuju, konfirmasi, peningkatan dengan fungsi teleportasi toko level 4.
bahkan jika membuka cabang hingga ke Mars pun tidak masalah. Panel sistem berbunyi, sudah dikonfirmasi, pengurangan energi berhasil, renovasi toko dimulai hari ini, tuan rumah dapat membagi zona sebelum renovasi. Tiba-tiba sebuah pesan terkirim ke ponsel Suping saat itu juga. Suping membukanya untuk melihat dan langsung berseru, warisan Raja Naga akhirnya dimulai. Sebuah peta virtual muncul di depan Suping, area yang ditandai dan akan direnovasi menjadi toko baru. Mohon lakukan pembagian area. Suping berpikir dalam diam, staf di cabang, hak akses fungsi pemulihan belum digunakan. Jadi cukup tambahkan beberapa area makan saja. Hewan peliharaan yang perlu dilatih dapat dikirim kembali ke toko pusat dan dilatih melalui fungsi teleportasi, area penerimaan tamu, area makan hewan peliharaan, sisanya tetap sama. Setelah beberapa pilihan, panel sistem berbunyi, perencanaan cabang telah selesai. Suping mengangkat tangan dengan ringan menghapus sistem, lalu diam-diam melangkah keluar pintu. Sebelum berangkat ke ranah rahasia, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Begitu Suping keluar, ia bertemu dengan Ling Yu dan yang lainnya. Ling Yu bertanya, "Kakak Ana bilang kau mencari kami." Suping berkata, "Aku harus pergi keluar sebentar. Apakah kalian ingin berlatih di area terlarang? Jika ya, aku akan mengantar kalian." Sukuang menjawab dengan gembira, "Bagus sekali, aku mau ikut." Sejak terakhir kali pergi ke area terlarang bersama guru, baru setelah kembali dan melihat lagi, aku merasa pelajaran pertarungan di sekolah benar-benar kuno dan sederhana. Suping segera memuji, "Itu berarti wawasanmu sudah tinggi, tidak sia-sia ikut Liga Elit kali ini." Su Ling Yu, bagaimana denganmu? Ling Yu menatap Suping dengan tatapan mantap, "Aku juga mau pergi." Ling Yu menyebutkan dengan sedikit frustrasi, "Di final kali ini, sebenarnya aku kalah telak. Jika bukan karena kerangka kecilmu." Sebelum Ling Yu selesai bicara, Suping maju untuk menghibur adiknya. "Kamu juga jangan meremehkan dirimu sendiri, orang-orang dari bintang langit menggunakan banyak cara." Suping teringat kembali adegan pertandingan mereka berdua. Pertandingan itu seolah-olah menguji kekuatan pribadi kamu dan Yan Bingyu. Tapi sebenarnya itu adalah pertarungan antara kekuatan di belakang kedua belah pihak. Ling Yu mengangkat kepala dan bertanya pada Suping, "Kalau begitu, menurutmu, jika saat itu aku bertarung dengan orang lain apakah aku akan menang?" Suping tersenyum dan menegaskan, "Tentu saja bisa, aku memiliki kepercayaan mutlak padamu." Begitu kalimatnya selesai, sebuah harta karun muncul di tangan Suping. Suping membawa kedua harta karun itu ke depan lalu berkata, "Kedua harta rahasia ini kuberikan kepada kalian berdua." Suping menyerahkannya di depan Ling Yu, "Kekuatan pertahanan armor ini akan meningkat seiring dengan peningkatan kultivasimu. Sangat cocok dengan tubuh kaca milikmu." Ling Yu menjawab dengan sopan, "Terima kasih Kak." Suping segera berbalik ke arah Sukuang, mengingatkan Sukuang, "Pertahanan mentalmu masih relatif lemah. Lampu penggetar jiwa ini bisa menutupi kelemahanmu." "Terima kasih guru, mulai sekarang tidak perlu khawatir lagi dengan aura naga yang menyebalkan itu." Suping menambahkan, "Harta rahasia pada akhirnya adalah benda eksternal. Jangan melonggarkan kultivasi diri sendiri." Suping berpesan pada Anna, "Beberapa hari aku tidak ada, kamu harus ingat untuk datang setiap hari membawa hewan peliharaan dari cabang kembali ke toko pusat untuk dibesarkan. Sekalian amati bagaimana keluarga-keluarga besar itu bekerja. Siapa saja yang bermalas-malasan, kurangi sedikit hak aksesnya. Fungsi baru toko, hak aksesnya sudah kuberikan padamu." Anna mengangguk membalas, "Baiklah." Adegan beralih ke markas area terlarang nomor 7. Di dalam markas, seekor hewan peliharaan sedang diurai sepenuhnya. "Satu orang lagi di sini, gantung cakarnya. Apakah bulunya mau disimpan? Gerinda tulangnya lebih pendek." Chen Shan membuka mulut dan memerintah, "Hei, pindahkan bor ke sini. Ukuran ini tidak bisa ditembus. Monster peringkat 9 yang diburu kali ini kualitasnya bagus, jangan disia-siakan." Begitu Ling Yu tiba, dia berseru, "Tim yang sangat profesional." Sukuang juga setuju, "Kami juga belum pernah melihat monster sebesar ini." Suping tersenyum dan menyapa, "Saudara Ye, lama tidak berjumpa." Ye Chen Shan dengan ringan menyeka noda darah di tangannya lalu menyapa, "Bosu, kalian sudah tiba?" "Kedua orang ini apakah adalah junior yang kau sebutkan terakhir kali?" Suping menjawab, "Betul, Su Ling Yu, Sukuang, ini adalah komandan saat ini dari pasukan Bei Shen, Ye Chen Shan. Mulai sekarang kalian berdua akan berlatih di pasukannya." Ling Yu sedikit terkejut, "Pasukan Bei Shen, aku pernah dengar saat masih sekolah. Pada dasarnya, hanya merekrut pendatang baru dari Akademi Teratas Kota." Sukuang berkata dengan gembira, "Bisa berlatih di tim teratas kota, ini luar biasa."
Chen Shan tertawa, itu semua hanya nama kosong saja, terakhir kali hampir kalah, untung ada Bos Su, nanti akan segera ku urus pendaftaran kalian berdua ke tim. Mulai sekarang kalian akan ikut menjelajah bersama tim kami. Ye Chen Shan lalu mengajak mereka berkeliling. Ayo, aku akan ajak kalian mengenal situasi dulu dan berkenalan dengan para anggota. Keduanya menjawab serempak, baik mohon bimbingannya. Su Ping kemudian menoleh ke Ye Chen Shan dan bertanya, bagaimana kabar Putri Komandan Ye? Ye Chen Shan menjawab, berkat Bos Su, setelah dia memakan buah roh konstelasi itu dia sudah pulih dan ada tanda-tanda kehidupannya. Suara Chen Shan sedikit merendah, tapi dia masih membutuhkan waktu untuk menerima bahwa orang yang dia cintai sudah tiada. Singkatnya, terima kasih banyak Anda tidak membuat harapan Komandan Ye sia-sia. Su Ping terdiam sesaat lalu berbicara pelan, bertemu teman lama, tentu saja, setelah berbicara Su Ping berbalik berniat pergi, aku ada urusan lain mereka berdua kuserahkan padamu. Chen Shan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Bos Su ada urusan sepenting itu? Aku juga ingin mengundangmu makan dan bernostalgia. Su Ping menolak dengan halus, lain kali saja. Ye Chen Shan setuju, baik orang-orangnya Bos Su, aku pasti akan membimbing mereka sebaik mungkin. Su Ping berbalik meninggalkan tempat itu, dia masih merasa bersalah atas kejadian di masa lalu. Su Ping mengerutkan kening berpikir dalam hati, jika saja saat itu aku bisa sedikit lebih kuat, mungkin akhir seperti itu bisa dihindari, warisan Raja Naga aku harus mendapatkannya. Adegan beralih ke pintu masuk ranah rahasia Gunung Longtai, altar naga, saat ini banyak orang datang di luar altar ingin berpartisipasi. Seseorang berdiri di udara mengamati dan memerintah dengan suara berat. Pada saat kritis, pastikan untuk menjaganya ketat, seekor lalat pun tidak boleh masuk. Penjaga mengulurkan tangan untuk menghentikan, mundur, orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat. Banyak orang bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ranah rahasia ini ditutup begitu cepat. Mereka berbisik-bisik, kabarnya benua sisik naga hanya tersisa satu bagian terakhir yang sudah dibersihkan. Bagian terakhir, pantas saja ada ahli tingkat gelar yang berjaga, entah warisan ranah rahasia ini akan direbut oleh siapa. Seseorang lalu menegaskan, apakah ini masih perlu ditanyakan? Orang yang sedikit berpengetahuan pun tahu, Tuan Yuan adalah pengelola di balik ranah rahasia Gunung Longtai. Warisan ranah rahasia ini yang bisa mendapatkannya, tentu saja adalah Yuan Linglu, kebanggaan yang paling disayangi Tuan Yuan. Tiba-tiba di udara muncul seberkas cahaya keemasan, kecepatannya luar biasa bergerak menuju altar warisan. Su Ping dengan cepat mendarat ke tanah. Dalam keterkejutan banyak orang. Banyak penonton memandang Su Ping dengan kagum, cepat lihat, seorang pelatih hewan perang tingkat gelar yang begitu muda. Apakah orang itu yang terakhir kali berhadapan langsung dengan keluarga Tang, dan sendirian menerobos masuk ke ranah rahasia? Salah satu dari mereka dengan cepat mengenali siapa Su Ping. Penjaga berpakaian hitam itu mengulurkan tangan untuk menghentikan. Tuan Gelar mohon berhenti, ranah rahasia Gunung Longtai sudah ditutup, silakan kembali. Su Ping mendengus, ditutup, bukankah celah singkong masih terbuka? Menurutku itu ada yang ingin memonopoli warisan ranah rahasia ini kan, memonopoli sendiri. Kedua penjaga membentak, perhatikan ucapanmu, Tuan Yuan sudah menetapkan pewarisnya. Di area terlarang pelatih hewan perang tingkat legendaris adalah langitnya. Apakah kau berani menentang kehendak langit? Di tengah kerumunan semua orang diam-diam menertawakan si bodoh ini, dengan kultivasi peringkat 9-nya, terakhir kali ia membuat masalah dengan keluarga Tang, sekarang ingin memprovokasi Tuan Yuan lagi. Ada pertunjukan seru. Su Ping mencemooh perkataannya. Kehendak langit, tiba-tiba Su Ping menekan perangkat di tangannya. Koordinat sudah terkirim. Seketika mesin meriam partikel ruang angkasa memancarkan cahaya merah. Sekarang bidik target. Cahaya merah itu dengan tepat melacak posisi kelompok orang itu. Kelompok orang itu terkejut melihat pemandangan ini. Mereka mendongak ke langit tidak percaya pada mata mereka sendiri. Itu adalah meriam partikel ruang angkasa milik bintang langit. Tubuh penjaga itu gemetar, ternyata bisa memobilisasi pemburu langit tanpa perintah Raja Pembunuh. Hanya orang yang benar-benar menguasai bintang langit yang punya hak akses seperti ini, mungkinkah dia? Belum sempat dia menyelesaikan perkataannya, Su Ping sudah menunjukkan senyum penuh niat membunuh yang menyeramkan. Betul, apa sekarang masih mau menghalangiku? Kedua orang itu berlutut di tanah memohon pada Su Ping, Tuan mohon ampuni kami, kerabat Tuan Yuan sedang menerobos menara tulang naga. Mohon jangan sakiti dia. Su Ping melangkah tegap melewati mereka, menjawab dengan dingin, selama orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu orang lain. Su Ping lalu mengulurkan tangan membuka ruang, lalu masuk ke dalam altar warisan.
Kedua tetua itu segera memerintah, tidak disangka, dia adalah dalang utama yang membuat kota gempar belakangan ini, cepat hubungi Tuan Yuan. Di tempat lain seorang penjaga masuk untuk melapor kepada Yuan Tian, Tuan Yuan, telegram dari penjaga ranah rahasia Gunung Longtai, penjaga tingkat gelar ranah rahasia Gunung Longtai. Yuan Tian dengan marah memaki, aku setiap hari terbakar oleh api ilahi yang tersiksa, melukai luka di dadaku, baru saja berhasil menekannya. Beraninya menggangguku yang sedang bermeditasi untuk memulihkan inti energi, sungguh lancang. Penjaga wanita itu menunduk ketakutan, bawahan tidak berani, Yuan Tian membentak, apa katamu, jika ini masalah kecil, aku akan membuatmu juga merasakan penderitaan ini. Dia lalu menelepon, penjaga lain melaporkan dengan cemas, Tuan Yuan, orang itu Suping, dia menerobos masuk ranah rahasia begitu kalimatnya selesai, Yuan Tian langsung tertegun, dia batuk hebat menyemburkan seteguk air. Yuan Tian menutup mulutnya bertanya balik tak percaya. Apa, Suping? Kedua bawahannya bertanya dengan khawatir, Tuan Yuan, apa Anda baik-baik saja? Yuan Tian bertanya, di mana tim garis depan yang membersihkan bagian terakhir? Bagaimana kondisi mereka? Bawahan itu menjawab, melapor Tuan, barusan sudah dipastikan tidak ada keanehan di pihak tim garis depan. Begitu Nona Yuan Linglu berhasil melewati lantai 9 menara tulang naga, mereka akan secepat mungkin membersihkan area terakhir agar Nona bisa segera melakukan uji coba warisan. Yuan Tian memukul lututnya dengan marah, Suping yang kotor ini benar-benar menyebalkan, apakah ini kebetulan sekali ingin menjadikanku tumpangan gratis? Orang itu meminta pendapat Yuan Tian, Tuan Yuan kalau begitu kita sebaiknya tidak melakukan apa-apa, dan perintahkan tim garis depan untuk tetap di tempat. Yuan Tian mengerutkan kening sambil berpikir, menara tulang naga memutuskan kontak dengan dunia luar, tidak bisa membiarkan Linglu pergi. Jika tim garis depan dihentikan dan area terakhir tidak dibersihkan, anak Suping itu entah akan bertindak atau tidak dan marah pada Linglu. Yuan Tian melihat luka di tubuhnya. Aku marah sekali, meskipun berita sudah disegel tepat waktu, tapi luka yang ku dapat di toko Suping terakhir kali belum sembuh sampai sekarang. Sekarang kultivasiku belum pulih ke tingkat legendaris, bisa menipu orang lain, tapi tidak kecuali Suping. Ini benar-benar seperti harimau jatuh ke dataran. Memikirkan itu dia mengeretakkan gigi dan memerintah. Semua seperti biasa kumpulkan orang-orang, aku akan segera ke sana. Suping dengan cepat mengalirkan kekuatan bintang, bergerak cepat menuju pintu masuk tangga. Suping mendarat di tanah, di depannya adalah pintu besar yang sudah tertutup. Tiba-tiba di dahi Suping muncul sebuah tanda naga, Suping terkejut. Pintu itu segera terbuka ke dalam altar, Suping bertanya-tanya dengan penasaran, pintunya terbuka sendiri. Tiba-tiba suara yang agung terdengar, kandidat pewaris, Anda telah melewati 9 ujian. Tidak perlu membuang waktu silakan langsung menuju lantai teratas. Setelah berbicara sebuah lempengan baja besar jatuh dengan keras ke tanah, berharap Suping melangkah ke atasnya. Suping terkekeh memuji, lumayan cerdas juga. Api di sekitar menara dengan cepat menyala. Suping berpikir, lampu ke-9 menyala, apakah ujian di lantai teratas sudah berhasil dilewati? Aku ingat syarat untuk menyelesaikannya adalah bertahan 10 menit. Binatang naga jubah sisik emas memiliki kekuatan tempur peringkat 9 tingkat atas. Pada dasarnya adalah standar ahli tingkat gelar, peringkat 9 tingkat atas, tidak tahu cara apa yang digunakan Yuan Linglu untuk melewatinya. Saat Suping berpikir, dia sudah dikirim ke tempat itu. Naga itu berdiri di depannya dan berbicara dengan Linglu, waktu sudah habis kau lulus ujian. Linglu berkeringat deras menjawab sambil tertawa, Anda mengalah padaku. Memang benar dengan mengandalkan teknik gerakan tubuh yang diajarkan kakek langsung berhasil dalam satu percobaan. Suping tersenyum memandang Linglu, ternyata tidak memanggil hewan peliharaan, hanya dengan tubuh fisik saja sudah berhasil. Kultivasi aslinya mirip dengan diriku, keduanya sekitar peringkat 7 semu, sayang sekali tidak bisa melihat sendiri proses pertarungannya. Tiba-tiba sebuah perhatian, Linglu menyadari ada pandangan yang sedang mengamatinya. Ia lalu berkata dengan tidak senang, siapa itu? Linglu dengan cepat mencabut pedang menunjuk ke arah Suping. Maaf ranah rahasia Gunung Longtai sudah disegel oleh kakekku, bagaimana kau bisa masuk? Suara Suping tiba-tiba menjadi rendah, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci, kau telah melewati uji coba jutaan tahunku, apakah kau ingin mewarisi warisanku? Di wajah Linglu penuh dengan tanda tanya. Ia berpikir, orang di depanku ini atau benda mirip manusia ini adalah wujud asli jiwa Raja Naga Tua. Linglu membantah dengan tajam. Tidak benar, jangan coba menipuku,
kakek bilang ada satu orang lagi yang melewati menara tulang naga. Itu kau kan? Setelah berbicara Suping melepaskan aura naga. Tidak, aku sudah menunggu pewaris sepertimu di sini selama 10.000 tahun penuh. Linglu tergagap, ini raungan naga. Linglu merenung, kakek bilang pernah ada makhluk legendaris yang dengan cerdik meniru wujud manusia. Berbaur di antara kerumunan dan mirip manusia, di depanku ini sama sekali tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya. Mungkinkah ini benar? Dia melihatnya berbalik dan melambaikan tangan. Jika kau tak mau mewarisi, aku akan terus menunggu pewaris lain. Linglu segera berlutut dengan hormat berkata pada Raja Naga, Senior mohon redakan amarahmu, hamba yang dungu, mohon Anda membimbing sekali lagi. Suping tertawa dalam hati, hari ini akan kuberi kau pelajaran, memberitahumu betapa jahatnya dunia persilatan. Dia berpura-pura menjawab, mengingat ketulusanmu, aku akan berbaik hati, ini bukan tempat aku binasa, melainkan makam palsu. Linglu sedikit terkejut, bertanya lagi, makam palsu, berarti warisan senior Raja Naga disembunyikan di tempat lain. Suping memujinya, betul sekali, sangat cerdas, dia tertawa canggung, kemudian dia membimbing, makam naga sejatiku tersembunyi di kaki gunung 72 mil selatan dari menara tulang naga. Wajahnya penuh semangat menjawab dengan yakin, tidak masalah, aku akan ke sana sekarang. Tiba-tiba dia melambaikan tangan menghentikan. Tunggu. Dia segera mengubah nada suara memperingatkan, makam nagaku memiliki penghalang, akan membunuh semua orang yang masuk membawa senjata, untuk mencegah niat jahat. Linglu melanjutkan, kalau begitu peralatan di tubuhku bukankah dia memotongnya, kau bisa meninggalkan semua harta rahasia dan perlengkapan di sini, aku akan menjaganya untukmu di sini. Dia menjawab dengan tawa polos, bagus sekali, terima kasih banyak senior Raja Naga. Anda tak hanya membimbingku tapi juga membantuku menjaga barang, benar-benar hebat. Di luar sebuah pilar cahaya emas tiba-tiba melesat lurus ke langit. Para penjaga buru-buru melapor pada Yuan Tian, Tuan Yuan, area terakhir di benua sisik naga telah dibersihkan, membuktikan Nona telah berhasil melewati lantai ke-9. Dia mengangguk pelan, dia memandang tegang ke arah menara tinggi. Mampukah nanti mengangkat kepala dengan bangga? Semua bergantung pada warisan kali ini. Linglu kau harus menyelesaikannya. Tiba-tiba seekor naga emas raksasa muncul. Ia berkata dengan agung, roh nagaku akhirnya pulih sepenuhnya. Aku telah menunggu pewaris di sini selama puluhan ribu tahun. Raja Naga melihat ke arah mereka berdua lalu berkata. Baru saja ia melihat Linglu sedang melepaskan perlengkapan di tubuhnya. Ia pun tanpa daya bertanya, pewaris, sedang apa? Wajah Linglu memerah padam dengan malu dan marah. Dengan sedihnya bertanya pada Suping, kau berani menipuku? Suping memalingkan wajahnya, mengeluarkan suara cih, tanpa sedikit pun penyesalan. Dia bertanya dengan suara keras, tadi kau mengeluarkan suara cih kan? Dia menjawab dengan tenang, kau salah dengar, kau mau menipuku lagi, kau tadi jelas-jelas mengeluarkan suara cih. Raja Naga diam-diam mengamati mereka. Seseorang tampaknya belum pernah mengalami persaingan dan kegagalan, benar-benar terlalu lurus. Orang lain tidak tahu apa yang telah dialaminya. Penuh dengan niat buruk, menipu saja sudah cukup, perlengkapan juga nyaris ditipu habis. Keduanya masih berdebat, kau berani melihat mataku saat bicara. Bagaimana kalau terkena jurus matamu? Aku tidak punya hal seperti itu. Ia menggelengkan kepala tanpa daya dan menghela napas. Siapapun akan punya firasat buruk tentang ini, apa tidak ada kandidat yang lebih baik? Suping tersenyum menunjuk Linglu. Cepat mulai, alam rahasiamu sudah dikepung oleh kekuatan di belakang orang ini. Tidak akan ada kandidat lain, meskipun enggan, hanya bisa memilih satu dari dua. Dia membisu tidak menjawab, nada bicara seperti ini pernah berkali-kali bernegosiasi denganku, kandidat ini memang membuat tidak nyaman. Apa dia tidak takut, aku yang agung ini, kekuatan tertinggi naga sejati dai. Baiklah jika bahkan keberanian sekecil ini tidak ada bagaimana bisa layak mewarisi warisanku. Memikirkan ini ia mulai mengumumkan, kalian berdua telah melewati ujian pertama, ujian terakhir mulai. Ruang tempat mereka berdua berdiri tiba-tiba berubah seperti berada di alam semesta yang luas. Sebuah kerangka raksasa membentang di angkasa. Raja Naga segera mengajukan tantangan, panjatlah setinggi mungkin. Dia melihatnya dengan kagum, bergumam, besar sekali, inikah ujian terakhir? Dia melihat telapak tangannya, merenung, kekuatan bintang di ruang ini tampaknya ditekan oleh kekuatan yang dahsyat. Tidak bisa terkumpul dalam jumlah besar, tidak bisa menggunakan terbang kendali roh, retakan pemanggil juga tidak bisa dibuka,
tidak bisa memanggil binatang naga api neraka. Linglu segera melangkah maju dengan cepat, dengan nada menantang berkata padanya, asal lebih tinggi darimu sudah cukup, pengkhianat kecil sampai jumpa. Kau kerahkan saja trik licikmu di belakang. Sambil berkata begitu dia dengan lincah melompati tulang-tulang raksasa dengan cepat menjauh dari Suping. Dia menekuk kedua kakinya berkata dengan penuh arti, sepertinya hanya bisa memanjat paksa. Lalu tiba-tiba dia mengerahkan seluruh kekuatannya berlari ke atas dengan kecepatan tertinggi. Seketika Suping meluncur di atas tulang, berusaha keras mengatur kekuatan bintang agar tidak jatuh. Tiba-tiba di bawah kakinya ribuan tangan kerangka muncul entah dari mana, menghalangi gerakannya. Dia dengan tegas melayangkan tinju, menghancurkan mereka berkeping-keping, hancur menjadi beberapa bagian. Tulang-tulang itu terus bermunculan dari tanah, terus menyerangnya. Suping berpikir dalam hati, menghadapi tulang-tulang yang terus bermunculan, zirah tinta roh misterius tidak ada gunanya untuk menghindar secara otomatis. Suping menghela napas lalu menutup kedua matanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi gelombang kekuatan bintang. Lalu saat dia tiba-tiba membuka matanya, aura di tubuhnya juga meledak. Dia berteriak pelan, mundur. Dia tiba-tiba melihat ke arah mereka lalu berpikir, hanya dengan satu raungan naga, tapi kesan malah lebih kuat berkali-kali lipat dari ilusi di menara tulang naga. Dia menatap benda-benda yang terus bermunculan itu, oh begitu, ilusi-ilusi ini terlalu nyata, menyebabkan setiap kali muncul akan merangsang naluri pertahanan melakukan serangan naluriah. Dia tiba-tiba mengerti, tapi menyerang bayangan juga hanya membuang-buang stamina tanpa arti. Ingin menekan naluri pertahanan juga membutuhkan banyak kekuatan mental. Ujian ini adalah ujian ekstrim untuk kekuatan mental dan stamina. Suping melangkah maju dengan ringan. Dalam hatinya muncul kegembiraan yang menarik. Kalau begitu mari bertarung satu lawan satu, tulang-tulang semakin banyak yang melilit tubuhnya. Tapi dia melihat mereka tanpa ekspresi. Di sisi ini Linglu langsung masuk ke tulang naga lantai ke-9, menghadapi naga ilusi di depannya. Tangannya menembus tubuhnya. Suaranya terdengar dingin, dibandingkan dengan latihan khusus kakek apa sih ilusi-ilusi ini. Linglu mendongak melihat naga raksasa di depannya, lalu teringat masa lalu yang jauh. Sejak usia 10 tahun aku sudah mulai membantai binatang buas, dia masih ingat dengan jelas. Selama itu musuh yang kakek ingin aku kalahkan, aku akan mengalahkan semuanya. Tidak perlu berpikir berlebihan, asal mengikuti petunjuk kakek pasti akan berhasil. Ada sedikit rasa teraniaya dalam suaranya tapi segera menghilang. Linglu dengan percaya diri menghadapi naga raksasa. Dulu begitu sekarang juga begitu, kakek selalu benar, yang akan mendapatkan warisan pasti aku. Ilusi Wan Tian tiba-tiba muncul berkata pelan, Putriku Lu, kau melakukannya dengan baik. Linglu melihatnya sedikit terkejut, kakek. Ilusi Wan Tian tiba-tiba memalingkan wajahnya. Wajah menjijikan mencelah dengan suara berat, tapi kau pikir ini sudah cukup? Dasar anak haram tak punya ayah, mati sana. Sambil berkata begitu, ilusi Yuan Tian menyerbu, mencengkeram erat lehernya dan tak melepaskannya. Tapi Linglu tidak selemah itu, dia mencabut pedangnya dengan satu tangan menghancurkan ilusi di depannya. Kakek tidak akan seperti ini. Dia terhuyung-huyung menancapkan pedang ke tanah, berlutut dengan satu kaki untuk beristirahat. Dia mengerutkan kening menyentuh luka di lehernya, ilusi tadi bisa menyebabkan kerusakan nyata. Linglu saat ini berada di lantai ke-17 tangga tulang naga. Dia melihat sekeliling bergumam pada dirinya sendiri, entah sudah berapa lantai yang dipanjat orang itu. Begitu kata-kata itu keluar, Suping dengan cepat muncul di sampingnya. Dia terkejut melihat dia berhasil menyusulnya. Dia menatapnya menggertakkan gigi. Sialan, bagaimana bisa dia menyusulku seperti ini? Begitu binatang buas itu melihatnya, mereka semua menyerbu menyerang. Suping dengan cepat melewati mereka, menghancurkan mereka dengan tangan berteriak dengan suara berat, minggir. Jejak kelelahan melintas di matanya. Setelah terbiasa, dibandingkan dengan pengalaman siklus hidup dan mati di area latihan, keaslian ilusi-ilusi ini jadinya terlihat tidak berarti. Berkali-kali latihan, kekuatan mental dan bencana petir langit berbeda, aku malah sedikit penasaran, sampai lantai berapa aku bisa memanjat. Dia segera mengerahkan kekuatannya semaksimal mungkin, lalu menembus satu lantai demi satu, lantai 30, lantai 50, lantai 90, tiba-tiba sebuah suara terdengar di alam bawah sadarnya. Ujian selesai, kandidat bisa berhenti. Suping menghela napas beberapa kali. Kenapa sudah berakhir? Raja Naga segera menjawab, kandidat di bawah sudah kehilangan kesadaran di lantai 33. Suping melihat ke depan dengan samar bertanya-tanya.
Bakat yang dibina oleh legenda ternyata hanya memanjat 33 lantai. Bagaimana denganku, sudah sampai lantai berapa aku memanjat? Ia menjawab, kau sudah memanjat sampai lantai 143. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momozara Caps. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video ya.